sebenarnya market kita quite okay. Dibayang-bayangi dengan keputusan MSCI, dengan kapan perang ini deeskalasi. Jadi ya untuk sekarang kita belum bisa ngomong banyak. Gue sendiri juga masih lumayan defensif, masih pegang cash lumayan banyak. Cuma meanwhile IHSG kayak gini di luar baru mau IPO AI Stocks bet. Ya yang mungkin di Indonesia nggak ada ya sektornya. Ya. Ada IPO SpaceX. Ya. 1,75 triliun US dollars. Sedangkan di Indonesia aja IHSG cuma berapa? 780 billion dollars. Ya. AI menurut lu gimana? Kayak lu setuju gak AI ini? Oh, AI gonna change the world. Gonna change the world. Gonna change the world. Hey Fit, Hey George. akhirnya kita bikin talk show lagi semenjak lebaran Fit. Benar, ini tanggal berapa? 6 April. Yes. Gimana menurut lo? Kita sekarang lagi di zaman pasar saham yang paling susah kayaknya Fit seumur hidup ya. Geopolitik, apalah kita indeks juga di underweight dan lain-lain. Ya seumur hidup lah, lebih susah COVID. Oh iya pas daripada Covid ya, sejak Covid. Gimana menurut lo? Thoughts so far? 2023 juga menurut gue lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Berarti this is nothing for you. Bukan di nothing Oke, sih, cuma kalau gimana? lo sadar ya, 2023 tuh kita diirisnya pelan-pelan. Nih, lihat tuh. Dari 2022 ya kan, ini kan puncaknya di September 2022 sampai 2023 ya kan. Ini indeksnya sebenarnya turunnya nggak dalam, Iya. 11%. Tapi nggak kemana-mana. Tapi nggak kemana-mana. Lu lihat indeks tuh baru mulai breaking new high lagi. Itu di Agustus 2024. Jadi sebenarnya dari April 2022 sampai Agustus 2024 itu 2 tahun indeks kita tuh sideways. Nih, indeks kita 2 tahun sideways, ya kan? Yes. Jadi sideways gini sebenarnya lebih membosankan. Nggak ada volume, marketnya nggak kemana-mana. Kalau sekarang ya, kalau 2025 kemarin ada crash ya kan, 25%. Terus indeksnya recover bahkan naik sampai all time high, ya kan? Ini juga sama nih. Ini belakangan kita udah drop kurang lebih sekitar dari high ke sekarang ya, kurang lebih 24%, mirip sama 2025. So, apa yang kita lihat adalah sebenarnya 6.800 sampai 7.000 ini merupakan support kuatnya, support area kuatnya. Dimana kita harus ngeliat ya ini daerah kuat atau enggak. Tapi menurut kita sih sebenarnya dengan semua berita buruk ini harga sekarang udah quite price in sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi juga di 6.900 lumayan kuat, lumayan resilient. Indeks kita cuma minus 0,5%, padahal brandnya minus 9%, DSSA-nya minus 9,3% juga. Which is dua ini kan masuk ke high stocks concentrations ya kan, high shares concentrations. Jadi katanya free float realnya itu kecil karena dikumpulin dari data 1% itu 90% daripada perusahaannya. Jadi kemungkinan besar DSSA dan brand ini akan keluar dari MSCI. Which is ketika brand dan DSSA keluar akan ada outflow foreign yang keluar daripada IHSG, dan itu memacu selling pressure ya di brand dan DSSA. Dan brand dan DSSA karena mereka juga naik terlalu banyak, market cap-nya jadi gede, penurunan mereka tuh lumayan berdampak ke IHSG. Nah cuma kalau kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan seperti Bumi ya, ini ada Konglo Stocks malah bisa hijau, naik 6%. Ya kalau kita ngeliat bayarnya hari ini juga MG, LG, CPPD ya mostly masih domestik sih. Jadi ya kayak kenaikan juga nggak tahu nih sustain atau enggak gitu kan. Cuma nggak semuanya udah panik sama penurunannya brand kayak gitu. Ya brandnya malah unik ya, malah asing net buy hari ini. Kalau kita lihat kayak PTRO ya retail udah berjualan, asing dan local fundnya malah beli. Justru menurut gue kalau berita buruk udah nggak ada efeknya, itu sebenarnya salah satu tanda-tanda bottoming sebenarnya. PTRO juga tadi dijebol 470-nya, tapi kayak cuma sebentar terus langsung dibalik naik ke atas. I think this week malah bisa cerah. Oh iya. Iya. Karena berita buruknya udah keluar Senin. High concentration stocks-nya kan udah keluar hari ini. Betul. Terus efeknya juga kita udah lihat. Brandnya nggak ARB loh. Logiknya kan kalau itu terjadi, orang-orang pada takut dia dibuang MSCI, harusnya udah ARB sekarang. Iya kan? DSSA juga sama ya. Walaupun yang buang Sinarmas nih. Tapi DP ini di BS Vickers juga seringkali ya mungkin nomininya Sinarmas juga.
Dan kalau lihat bayarnya juga bukan bayar jelek gitu. Jadi menurut gue ya kayak brand DSSA gini, semua orang tahu mereka tuh nggak ada free float-nya. Iya, nggak ada yang bisa beli soalnya. Nggak ada yang bisa beli gitu. Terus kayak ya udah MSCI mau keluar ya keluar aja. Mereka bisa tinggal makanin lagi gitu. Jadi menurut gue nih kalau kayak brand DSSA sebenarnya lumayan berat. Cuma kalau menurut gue saham-saham kayak PTRO, BRPT, saham-saham PP lain ya. BRPT, ini malah di fight loh. Betul. Yang tadinya harusnya dia jebol 1.40 1.50 nya terus dia bikin lower low. Ini fake out terus balik naik semua ke atas. Jadi menurut gue ya semoga ya minggu ini saham-saham Konglo-nya PP bisa ngikutin geraknya Bakri. Nah Bakri kalau kita lihat Bumi, BRMS-nya lumayan oke. Open flow-nya jelek. Yang honey perform kan BP ya kan. BP-nya juga kayak masih oke nih. Ya kan? AK-nya beli banyak banget tuh hari ini, 21M. Betul. Average juga 214. Iya. Jadi menurut gua Bakri stocks kayak gini ya, kayak BP mungkin harusnya dari harga sekarang masih bisa naik. Bumi, I don't know ya, bayarnya trader. Cuma harusnya di atas 226, 228 dijagain harusnya masih bisa naik. PTRO, kalau kita ngeliat, ini kan fake out. Sebenarnya safe to say-nya adalah ketika dia breaking out daripada 4.800-an. Ini pivotalnya nih, 4720 sampai 4740 pivotal point-nya. Dia bisa close above 4720 harusnya ke atasnya enteng. Cuma kalau ngeliat ini instinya udah mulai nampungin ya, terus kayak hari ini sellernya Petro, retail and panic sell, XL, YP, PD, XC, CC, SQ, NI, DR, LG. Ini Broxton typical retail panic sell. Jadi sebenarnya kalau kayak gini terus insti udah mau mulai makan, I think Petro risknya kan 4270 ya kan. Jadi kalau dia bisa stay above 4270, ya I think menarik juga sih di level sekarang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya market kita quite okay. Dibayang-bayangi dengan keputusan MSCI, dengan kapan perang ini deeskalasi. Jadi ya untuk sekarang kita belum bisa ngomong banyak. Gue sendiri juga masih lumayan defensif, masih pegang cash cuman banyak. Oh ya mungkin cashnya bakal dipakai untuk ikut IPO yang baru ini akan ada gitu. Cuma kan sekarang limitnya juga tinggal maksimal cuma bisa bid 30M. Iya. Ya. Gue juga gak tahu sih ada cash berapa di versi account trading gue. Ya mungkin gue akan bid. Oh gue harus bid malam ini. Ingetin gue. Yes. Ingetin gue. Ntar gue taruh alert deh. Taruh alert jam 8 malam lah gue harus bid IPO biasa. Yes. Terus udah sih kalau market IHSG kurang lebih gitulah. Cuma kan overall ya yang tadi lu bilang ya, tensi geopolitik overall makro kita masih ngeri gitu ya. Iya. Bakal mereda nggak menurut lo perang Iran US dengan Israel ini? US Israel dengan Iran ini? Ini kan Trump lagi ngasih damai dulu ya katanya. Betul. Kan, untuk nggak nyerang energy plan-nya Iran. Terus katanya deadline-nya diperpanjang 20 jam ke depan. Kan harusnya hari ini deadline-nya diperpanjang sampai besok. Buat ya buka kan? Selat Hormuz itu ya. Untuk buka Selat Hormuz itu. Jadi kita harus lihat dulu sih progresnya ya. Tapi kalau menurut gue kalau deeskalasi total kayaknya nggak juga, lumayan berat. Karena menurut gue perang antar US dan Iran ini bukan cuma ngomong tentang US nggak suka Iran punya nuklir, but it's much bigger than that kalau menurut gue. Gimana tuh? Karena gini, kenapa US dan Iran tuh berantem kan sebenarnya gara-gara Israelnya, bukan gara-gara US-nya. Israel dan Iran mereka kan punya konflik. Either mereka mau mendapatkan kekuatan Middle East, gue juga nggak tahu gitu. Terus kalau kita mikir, kenapa US itu mau ikut campur? Yang pertama, 90% daripada penjualan minyak Iran itu dijual ke China. Cina lagi ujung-ujungnya. Dan 20% daripada net import minyaknya China itu didapat dari Iran dan Venezuela. Which is Venezuela sudah diamankan ya kan? Maduro waktu itu presidennya ya. Udah ditangkap. Iran ini dipermasalahin, Hormuznya ditutup. Supaya apa? Energy shocknya kena ke China. Dan ini jadi maksa China untuk ngambil minyak dari tempat-tempat yang lebih mahal. Saudi, Rusia. Dimana sebenarnya dari this whole war itu sebenarnya paling diuntungin Putin, Rusia sebenarnya paling diuntungin. Otomatis gue ngelihat Trump sama Putin juga sebenarnya udah lebih jinak, udah lebih damai nih. Bisa jadi ya, iya. Bisa jadi ya kan. Jadi mungkin
Trump lebih ngelihat, oh dia mungkin prefer ambil Rusia sebagai sekutu dengan musuhin China gitu. Jadi dia paksa nyerang Irannya supaya China yang ambil ke Rusia untung. Itu mungkin part of their deal, gue juga nggak tahu kayak gitu kan. Cuma kalau ngomong tentang kenapa US nyerang Iran, dan kalau kita ngeliat Trump background sebagai pebisnis, harusnya pasti tetap circling around business decisions. Karena lu kalau baca biografi Trump tuh bilang dia tuh suka banget sama duit. Jadi semua yang dilakuin itu pasti ada financial reason di belakangnya. Tuh. Ya kali ini gue juga nggak tahu ya, mungkin dia pakai perang ini buat bikin market panik, terus dia beli insider trading ya kan. Atau misalkan tiap dia mau nyerang dia beliin futures oil dulu, pas oilnya shoot up dia jualan. Nggak tahu, ini bandar internasional nih Trump. Kayak gitu. Jadi kita ngelihat sebenarnya US Iran war ini, gue juga nggak tahu nih sebenarnya objektif realnya tuh apa gitu. Ini kayak berantem anak bocah aja sebenarnya. Nah menurut tuh kalau misalnya perang gini eskalasi, amit-amit ya, impact ke pasar saham Indonesia itu bakal terrefleksi langsung nggak? Atau udah price in sebenarnya? Kayak efeknya Kalau mungkin udah eskalasinya lama, sebenarnya paling bahaya tuh oil price kita sih. Kalau misalkan oil itu di atas $100 per barel, wah kita defisit bisa ratusan triliun setahun. Which is kalau nggak ada pemotongan dari current APBN, ya kita tahu lah APBN terbesar kemana sekarang. Iya. Defisit kalau misalkan oil stay di atas 100, itu mungkin kurang lebih ratusan triliun tahun ini, ya kan? Which is kalau itu terjadi dan kita nggak mau potong planning expense kita tahun ini, GDP defisit kita akan lebih dari 3%. Ketika itu terjadi, udah pasti akan ada capital outflow dari asing. Kalau ada capital outflow dari asing, udah pasti ESG turun. Kalau ESG turun, yang paling bahaya adalah kalau bonds marketnya dibuangin juga, rupiah bisa melemah. Kalau rupiah melemah, kita mau ngimport minyak lebih mahal lagi karena transaksi pakai dolar. Domino effect. Nah itu kan kita ngomongin worst case scenario kayak gitu kan. Betul. Jadi menurut gua pasti terdampak ke market dan udah kelihatan di sini. Dari pertama kali Trump nyerang Iran sampai hari ini marketnya udah turun berapa persen? Ya kan? Kita ngomongin lebih sadis deh. Ya. Ini dari MSCI ngancem gitu udah turun 21%. Ya, ini pas rebound nih. Pas rebound tiba-tiba akhir Februari dramanya banyak. Tuh, udah turun 18%. Jadi actually juga menurut gue the market udah quite priced in sih. Market udah tahu kalau minyak kita tembus ke atas $100 itu bakal worse. Dampaknya sangat worse untuk Indonesia gitu. Will be very bad. Jadi berita buruk apa lagi George gitu loh. Itu udah tahu nih ini akan di atas $100 akan kiamat. Kita udah tahu. Jadi menurut gue udah anticipated this kind of thing gitu loh. Nah kan tinggal mikirnya adalah money banks juga masih dibuang. Cuma sebenarnya dibuang dikit. Karena kalau kita ngomong dari 1 Februari misalkan BK, YU, BB, RX asing masih net buy, ya kan? Masih net buy berapa T? Kalau kita ngomong pure foreign ya, tuh. Yang gede buang cuma ZP, tapi sisanya masih net buy. BKYU. Jadi menurut gue for banks ya, kalau kayak BMRI kan ya, gue udah ngomong 4.500 ke bawah, the fundamentally valuation wise udah very cheap kayak gitu. Cuma di kondisi sekarang menurut gue yang oke, sebenarnya pegang commodity stocks kayak ITMG contohnya ya kan. ITMG dari kita ngomong 1 Februari ini dari masih sideways di sini nih. Di 1 Februari tuh ITMG harganya 21.000 George. Ya kan. Asing masih net buy banyak, masih net buy hampir 1 T. Average mereka sekarang 26 ribuan. Jadi menurut gue 26 ribu segini akan bottom nih. 26 100 dari sini akan bottom. Ya. Terus kalau dapat 26 ribu kan kita sekali swing balik ke last high aja udah 17%. Ini menurut gue good bet, ya kan. Terus the revival of Konglo stocks yang udah oversold juga menurut gue quite good bet. Terus pegang banks, lu nggak mungkin bisa dapat bank semurah sekarang kalau ekonomi lagi nggak distress. Ketika ekonomi lagi distress, dan lu bisa beli bank di harga murah. Jadi lu pengen dapat barang murah, tapi barang murah tuh nggak mungkin ada kalau ekonomi baik-baik aja. Jadi itu kayak semacam trade off gitu, ngerti nggak sih? Bener. Kayak gitu. Jadi ya for trade sih gue masih mostly wait and see. Cuma untuk longer term current price gue berani cicil beli.
Tapi sambil tetap holding cash yang Yes. cukup signifikan ya, karena kalau kita ngelihat Very uncertain. mainnya uncertainties. Dan jangan pernah lawan arus sih. Karena ketika marketnya balik bagus, lu bisa be agresif. Ketika marketnya bagus, ketika marketnya nggak bagus, ya sometimes the best thing you can do sebenarnya santai aja, nyantai udah. Dan itu strategi yang banyak orang ngelanggar nih Fit, mungkin teman-teman paksa overtrading dan lain-lain. Cuma meanwhile IHSG kayak gini di luar baru mau IPO AI stocks Fit. Ya yang mungkin di Indonesia nggak ada ya sektornya. Ya. Ada IPO SpaceX. Ya. 1,75 triliun US dollars. Sedangkan di Indonesia aja IHSG cuma berapa? 780 billion dollars. Ya. AI menurut lu gimana? Kayak lu setuju gak AI ini? Oh, AI gonna change the world. Gonna change the world. Gonna change the world. How so? Sebenarnya kita sekarang udah ngelihat ya, kayak white collar jobs. Kalau kita mikir kayak semua orang yang kerja di depan komputer dan melakukan repetitive task 1 tahun ke depan tuh akan hilang semua. Hilang semua? 1 sampai 2 tahun ke depan akan hilang semua. Yang doing repetitive task. Yes. Either di replace atau di reshape sama AI. Boleh elaborasi nggak satu-satu tuh? Replace itu lu total, lu keluar total buy. Reshape itu AI bisa mengubah cara kerja lu. Which is itu juga bisa increase your performance sebenarnya. Kayak misalkan, karena gini, AI itu kan ngedemocratize knowledge. Cara orang berpikir, IQ itu di replace. Teman-teman mungkin udah ngerasa kita tinggal tanya ChatGPT, Cloud, Gemini, IQ apa? lu berapa? 120, lu mana bisa ngalahin IQ 200? Iya. Tapi nggak bisa tergantikan adalah taste, adalah clarity, decision making, judgment, ya kan? Karena lu mau bikin sesuatu, lu tetap harus punya pikiran lu mau bikin apa. Kalau lu suruh AI pure bikin semuanya, itu akan jadi general. Nah, Sama halnya kayak masuk ke topik, apakah di masa depan trader dan investor akan tergantikan? iya. Menurut gue cara menganalisanya akan jauh berbeda. Tapi justru itu akan membantu kita. Karena instead of lu bacain satu persatu laporan keuangan, kalau AI udah pinter, lu tinggal taruh laporan keuangan, masukin AI, suruh dia analisain. Sisanya lu tinggal do decision making. Makanya itu menurut gue, sesuatu yang sifatnya analisa, repetitif, itu bisa digantikan. Sesuatu yang sifatnya knowledge bisa digantikan. Sesuatu yang sifatnya taste, rasa, nuansa, itu gak bisa digantikan. Clarity lu, decision making lu tuh gak bisa digantikan. Lu gak bisa suruh AI untuk ambil decision making atas semua yang lu lakukan dalam hidup gitu. At the end, you need to keep making decision for yourself. Tapi to the process ke decision makingnya, 90% prosesnya bisa lu substitute sama AI. Jadi sebenarnya AI menurut gue pros karena AI ini akan memajukan dunia ini. Di masa depan suruh AI aja kerja. Kita manusia tinggal do decision making, enjoying life, tetap dapetin productivity yang sama. Cuma kita udah gak perlu bawa waktu doing all these boring stuffs. Itu kenapa AI ada. Karena itu datang dari keresahan manusia. AI itu adalah dari keresahan manusia. Kenapa AI itu move in a very insane speed. Billions of people adopted, masuk ngerjain AI. Karena keresahan kita. Kita tahu kita nggak sempurna, kita tahu pemikiran kita limited, kita tahu kita bosan ngerjain satu hal yang sama. So, ini akan merubah segalanya. Ini akan merubah gimana cara kita berinvestasi, ini akan merubah gimana caranya manusia bekerja. Ini akan literally merubah semuanya. Soalnya lu tau Oracle kan, dia aja Iya. udah pecat 30.000 orang in one single email each mereka jam 6 pagi. Itu masih mending, Amazon udah ngepecat lebih baik lagi. Iya. Iya kan? Terus kalau kita ngomongin Salesforce, kita ngomongin Ford, Microsoft, mereka cut. Semua administratif repetitif di cut semuanya. Jadi, nah ini gue takutin juga. Kalau misalnya Indonesia, kita tuh banyak blue collar. Jadi kita masih banyak grassroots ekonomi yang kerja di pabrik and everything. Kalau misalkan repetitive worknya mereka bisa digantikan oleh teknologi, sedangkan pengetahuan dan knowledge and wisdom mereka masih belum cukup untuk mengadopsi digital economy, apa yang akan terjadi? Maka sebenarnya transfer of knowledge penting ke grassroots. Kayak digital economy, creativity, AI, itu penting diajarin ke grassroots kayak gitu. Karena kalau misalkan orang cuma taunya kerja di pabrik terus tiba-tiba mesin bisa nge-otomasi semuanya, yang tadinya mungkin butuh 10.000 orang sekarang bisa dikerjain sama 100 mesin,
Terus 10.000 orang yang amit-amit kena PHK ini mau kerja apa gitu loh. Sedangkan pembukaan lapangan pekerjaan juga kalau kita ngeliat slowing down juga sebenarnya kan. Jadi menurut gue at the end of the day kita harus jadi apa yang namanya global citizen. Gimana tuh maksudnya? Global citizen. Kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa bekerja bukan cuma dengan sesama orang Indonesia, tapi kita harus bisa bekerja dengan orang luar negeri juga. Thinking globally ya. Thinking globally. That's why untuk sekarang teman-teman yang nonton, kalau kalian bingung kalian mau belajar apa, belajarin bahasa Inggris dulu yang pertama. Oh iya benar. Belajar bahasa Inggris, belajar AI, pelajarin tech, pelajarin digital economy. Karena this is where all the new rich datang gitu loh. Kan ada old money dan new money ini. All the new money came from AI. Kalau kita mikir, siapa cewek paling muda self-made youngest billionaire? Namanya Lucy Go, itu yang bikin skill AI. Ya walaupun kita ngomong itu all valuations, nggak cash, cuma but still, itu artinya apa? Company yang grow paling cepat based on valuations atau based on duit yang diinjek masuk ke company, setelah company AI. Microsoft, Amazon, Nvidia, Google. Capex terbesar mereka buat apa? Build AI. AI infrastructure ya. Iya dong. Kalau all the richest ngelakuin itu, apa yang ngebuat lu merasa lu bisa lebih pintar dari mereka sehingga lu nggak perlu pelajaran itu? Elon Musk bikin Grok AI. Larry Page, Sergey Brin sampai keluar dari retirement buat ngerjain Gemini. Sam Altman dengan OpenAI-nya, Anthropic. Jadi we can see gitu loh apa yang akan terjadi di masa depan. Lu nyangka nggak tapi bakal secepat ini AI improvementnya? Kayak pakai adopsinya itu cara sekarang kan di Indonesia itu lagi bener dikit banget kan yang adopsi tentang AI stuff ini. Kan Bahkan gini. kita analisa aja bisa pakai AI. Gini, 6 bulan lalu ChatGPT masih bego. Iya. Ya kan? Sekarang lu pakai cloud, lu pakai new ChatGPT, udah lebih pinter. Jawabannya udah lebih make sense. Jadi untuk lu belajar, untuk lu research, untuk lu apa, sekarang udah AI udah gampang banget. Kayak baca laporan keuangan, lu gak perlu ribet, lu tinggal lempar laporan keuangannya. Terus lu bilang bedah ini pakai frameworknya Warren Buffett, dia udah bisa lakuin itu gitu loh. Yes. Jadi udah it's a crazy world. Udah AI bukannya akan merubah, AI sudah merubah segalanya gitu loh. Sudah ya. Sudah merubah segalanya. Yang biasa lu bilang ya kita di Indonesia ketinggalan berapa tahun sama China sama US. Iya, kadang gue selalu ngomong kita tuh tinggal 10 tahun dari China, 20 tahun dari US. Jadi menurut gue kita ngelihat apa yang lagi happening sekarang dan dunia akan menjadi seperti apa di masa depan. Cara terbaik untuk membuat dan merubah masa depan adalah dengan melihat apa yang kita lakuin hari ini. Ya kan? Yes. Jadi ya itu yang harus lo lakuin if you wanna get rich di 2026. AI ya, stuff make money, duitnya lempar ke market. Iya, AI and digital economy stuff sih. Oke, mungkin itu cukup berat ya sebenarnya. Mungkin apalagi buat teman-teman gue saranin ya cepat-cepat belajar AI karena you can't imagine AI bisa ngapain aja ya. Iya. Nah, paling pertanyaan terakhir gue ya. Apa skills atau trait yang kira-kira di tahun ini menurut lu bakal jadi the newborn rich di tahun 2026? Skills atau trait apa yang mereka punya biar teman-teman bisa kebayang lah. Apalagi yang baru mulai. Gue kasih 3 ya. 3, oke. Pertama, curiosity, rasa penasaran. Lu harus sangat penasaran dengan semua hal gimana cara dunia ini bekerja. Karena lu nggak bisa disuruh untuk belajar. Lu harus naturally penasaran. Dari situ lu akan belajar. Lu kalau nggak penasaran AI, lu akan ngulik. Menurut gue skill nomor 1 ngulik. Then with AI you can learn anything actually. So the number 1 skill is knowing how to learn, which is itu masuk ke curiosity, which is lo sangat penasaran. Yang kedua, system building. Lo harus mengerti bagaimana menciptakan workflow, ya kan? Karena dengan ada AI agents, lu udah nggak harus ngelakuin satu hal, lu bisa jadi orkestrator. Lu jadi orang yang memainkan puzzle-nya. Yang tiga, decision making and taste. Jadi lu harus bisa make decisions based on your taste. Yang menurut lu bakal sukses, yang menurut lu bagus, yang menurut lu orang bakal suka, itu kan taste, ya kan? Dan lu harus benar, which is kemampuan decision making lu diuji di sini. Jadi kalau lu penasaran, lu ngerti gimana cara bangun sistem, terus lu bisa make decision making based on your taste dengan AI sebagai pembantu mengerjakan sistemnya. Oh,
you're gonna be rich man. Itu how you become extremely wealthy or extremely rich di 2026. Then after you have some money, then capital market is the only answer. Finance, capital market itu end game-nya ekonomi. Semua duit akan pergi ke sini. Tapi sebelum lu mempunyai kapasitas untuk berinvestasi di financial market, di saham, I think the best investment that you can make right now is in yourself, dan di sesuatu yang nggak butuh banyak uang untuk lu kerjakan. AI itu cuma butuh bayar $20. Then you can create AI agents which you can sell with no initial initial capital, which is lo akan jadi pekerja jasa tapi dalam industri AI. Which is menurut gue di Indonesia terutama zaman sekarang kompetitor lu pasti nggak banyak. Sekarang masih early phase ya. Iya, tapi kalau lu cuma bisa bikin doang, menurut gue juga lu akan dikalahin sama orang yang bisa bikin dan orang yang bisa menjelaskan kenapa dia bikin itu, ngerti gak? Jadi lu akan kalah dengan si storyteller juga. Jadi menurut gue the perfect way adalah you can build, then you can sell, then you're unstoppable. Kayak gitu. Kayak Navar Rafikan bilang ya. Navar Rafikan bilang, if you can build, if you can sell, lu udah gak perlu hidup mikir tentang uang lagi seumur hidup lu. Oke, thank you Fit. Thank you George. Thank you teman-teman. Teman-teman merasa bermanfaat atas talk show hari ini. Sebenarnya kita quite unik ya, kita nggak gitu ngomongin market. Kita banyak ngomongin tentang apa yang bakal berubah di dunia ini. Tapi gue harap karena kita nggak pernah ngomongin ini juga, teman-teman bisa dapat insight dari apa yang kita pikirkan, kemana arah dunia ini berjalan. Dan semoga dari video ini, ya mungkin 1 tahun 2 tahun lagi teman-teman bilang, thank you ya George, David. Gara-gara video kalian, akhirnya I try something new and gue sukses di hal itu. Kita sangat menantikan chat-chat kalian. Yes. And yeah, we'll see you in another talk show ya. In our next talk show. Yes. Thank you teman-teman. Bye guys.